setiap desa maupun kelurahan kalian sudah mencapai 75% yang tervaksin, insya Allah kita bisa bebas seperti ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Bapak-bapak dan Ibu, mohon doanya karena saya sendiri sudah punya najak. Kalau lapangan desa Cirebon Barat ini dikembalikan ke desa agar menjadi aset desa, saya mau ngajar baca hikayat Syekh Samad Syekh Abdul Qadir Jailani di tanah lapangan.
Hadirin yang dirahmati Bapak Ibu, para tamu undangan, kepada para wanita Nabi Muhammad SAW,
kelahiran daripada hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tokoh reformis terbesar sepanjang masa yang dapat merubah tatanan kehidupan manusia dari perilaku yang biadab menjadi perilaku yang beradab, dari syirik menjadi iman, dari berpecah belah menjadi bersatu, dari jauh terhadap ajaran Allah menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, saya hadir beserta ananda saya Arifatul Rufiyah. Beliau juga adalah guru kita Al-Mukarram Fadilatul Syekh Muhammad Al-Misri saat sering mengikuti tausiah beliau di Ainus TV. Kemudian juga ananda adalah alumni Hafidh Indonesia 2014. Saat itu ketika masih ada Syekh Ali Jabir, juga pengurus DKM Masjid Rizqul Hasanah beserta seluruh jajaran DKM akan Allah jadikan sebagai para muhtadun, hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid adalah tempat berhimpunnya, tempat beribadahnya, tempat kita bersama-sama untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini didirikan atas dasar takwa. Insya Allah di masjid kita ini semua dari kita, dari manapun asal kita, suku, bangsa, bahasa apapun, termasuk berbagai macam latar belakang pendidikan kita, insya Allah kalau sudah di masjid kita sujud bersama-sama, kita mengaji bersama-sama, bahkan kita berselawat bersama-sama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku, barang satu kali selawat saja, satu kali membaca selawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan kepadanya 10 kali rahmat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah setiap kita sholat kita baca selawat. Begitu selesai tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, setiap salat menjelang tasyahud akhir, dari tasyahud awal kita membaca selawat, insya Allah Allah limpahkan 10 rahmat kepada kita. Yuk kita hangatkan suasana dengan baca selawat. Mau tidak? Mau baca selawat itu? Insya Allah barang siapa yang membaca selawat kepada Rasulullah nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna
Juga para guru semuanya, ibu-ibu, mohon izin dan mohon doa. Saya tengah berjuang beserta teman-teman di Jonggol untuk membebaskan lahan 5.500 meter persegi untuk pembangunan Masjid Al-Jonggolia. Al-Jonggolia masjid. Bukan masjid orang Jonggol, tapi rumah Allah yang ada di Jonggol kira-kira. Mohon doanya, kami sedang pembebasan lahan 5.500 meter persegi, 1 meternya Rp1.400.000. Kami punya waktu 19 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan dengan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tidak punya masjid, kedatangan seorang tamu yang begitu luar biasa. Karena hanya bisa melihat beliau selama ini hanya di televisi. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita bisa ketemu langsung. Tadi sempat duduk bersama beliau, jadi kelihatan betul mana produk luar sama produk dalam negeri. Ketika duduk samping beliau itu benar-benar ketahuan mana yang produk lokal sama produk luar negeri. Alhamdulillah, hari ini saya tidak akan berpanjang lebar karena hari ini ibarat makanan anak hanya cemilan untuk sementara ini ada cemilan. Baru makanan pembuka, ya. Makanan intinya, yang intinya adalah Syekh Ahmad Bisri pada hari ini. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa daripada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa majelis seperti ini pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad bahwa ini adalah taman surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bila berzikir, tempat orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang? Coba sekarang kita lihat berapa banyak qasidah yang tadi kita baca. Itu qasidah Maulid isinya cuma cerita Nabi Muhammad gak lebih. Semua qasidah yang dilantunkan oleh para mursyid itu semuanya hanya memuji Nabi Muhammad. Kita tidak membangun sebuah ormas, kita tidak mengarah kepada sebuah gerakan ajaran ormas Islam, tidak. Tapi ajaran-ajaran seperti ini mengundang bapak ibu semuanya untuk pergi ke Nabi Muhammad SAW, untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka ini acara yang begitu luar biasa. Nanti saya punya pesan kepada para ibunda dan juga para anak-anak muda yang hadir, siapkan pulpen, siapkan kertas, catat apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Bisri pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena kesempatan seperti ini nggak tahu kapan lagi terulangnya. Beliau sibuk begitu luar biasa. Maka itu sekarang beliau ada di depan kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan kehadiran ulama di tengah kita. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan ulama, dekat kita dengan ulama itu menandakan bahwa hati kita baik. Atau paling tidak hati kita sedang berusaha untuk baik. Maka itu alhamdulillah. Sekali lagi ini enak begitu luar biasa. Biar kata pegel, saya tahu butuh pegel. Kenapa? Karena ini majelis surga kata Nabi, taman surga kata Nabi.
pinggang ditebarin paku sama setan, jadi kagak gerak, kagak enak. Nah, badan dibikin gerah, jadi kepala begini semuanya. Nah, itu semua perbaikan setan. Dia gagal bikin khusyuk, dibikin sombong. Dia gagal bikin sombong, dibikin bangga sama dirinya. Dia gagal bikin bangga dirinya, dia bakal bikin terus apapun yang membatalkan amalan orang tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh para ayah anda dan juga para ibunda yang hadir di tempat ini. Ada di Allah pada sholat di mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mungkin ibu bapak sudah gak sabar menunggu daripada guru kita pada Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau adalah kakak saya, bedanya cuma satu ibu. Beliau lahir dan besar di Mesir, kalau saya lahir dan besar di Priuk, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar asy-syafi'il musyaffa'i fi ardil mahsyar. Mattasalat 'ainun binadar وما سمعت أذن بخبر فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wa syukurillah bisa hadir bersama para jemaah pencinta Rasulullah Muhammad SAW, bersama ulama, bersama para habaib, para kiai, para asatiz, wabil khusus pengurus DKM Masjid Rizqan Hasanah sebagaimana dalam surat Al-Imran. Rizqan Hasanah adalah rezeki yang baik. Maka rezeki saya pada hari ini bertemu dengan para pengungsi dari Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Al-Habib Ali Muhammad bin Zaid Al-Kaf, yang tadi beliau secara singkat cuma naik panggung langsung turun. Padahal kita tadi ingin mengambil ilmu dari beliau, faidah-faidah, pelajaran-pelajaran tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Guru kita Kiai Haji Syamsul Ma'aruf dan para alim ulama lainnya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Boleh sejenak sebentar, boleh kita tenang sebentar. Kita ini sedang berada di majlis yang disebut Taman Surga, sebagaimana katakan guru kita Habib Ali. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunan beliau, Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qila wa ma riyadul jannah? Qala hilaqati. Apabila kalian melewati taman surga, ikutlah bergabung di situ. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Nabi bersabda, hilaqati, majlis-majlis zikir, lingkaran-lingkaran zikir. Maka majlis ini bukan cuma hanya majlis zikir, tetapi majlisnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita hadir hari ini bukan karena pencerahannya, tapi karena Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, halo,
seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, betul? Pertanyaan saya singkat, pernahkah mimpi Rasulullah? Kenapa belum? Kenapa tidak pernah tanyakan kepada diri kita, ada apa dengan hati ini sampai tidak bisa menerima Rasulullah di dalam mimpi? Dalam mimpi saja kita tidak bisa jumpa, apalagi dalam dunia nyata. Antum ketemu secara mimpi aja belum, dari mimpi aja belum, yang paling sedikit, yang paling ringan, yang paling kecil. Dalam mimpi belum jumpa, bagaimana antum jumpa dengan beliau langsung? Tanyakan kepada diri kita, apakah hati saya ini tidak layak dihadiri oleh Rasulullah? Apakah hati saya ini tidak layak diziarahi oleh Rasulullah? Apakah diri saya ini tidak layak didatangi oleh Yahudi sallallahu alaihi? Kita bertahun-tahun memperingati Maulid, bertahun-tahun bersolat, dan tidak hadir. Kalau kita punya harta, kita menziarahi Rasulullah dengan kita melaksanakan ibadah Quran haji. Tapi kalau kita tidak punya harta, minimal berbanyak sholawat kepada Nabi, menunjukkan cinta dan kerinduan kepada beliau, menunjukkan cinta dengan apa yang mencintai Rasulullah, dan mencintai siapa yang mencintai Rasulullah, mencintai masjidnya, mencintai makamnya, mencintai tasbihnya, mencintai zikir, mencintai cara tidurnya, mencintai cara berjalannya, mencintai sahabatnya, mencintai keluarganya, mencintai siwaknya, mencintai tongkatnya, mencintai sandalnya. Itu akan bisa menghadirkan. Kalau kita punya uang, kita yang ziarah Rasulullah. Tapi kalau kita tidak punya uang, minimal Rasulullah menziarahi kita. Betul? Jangan-jangan hati kita masih kotor. Jangan-jangan hati kita tidak layak didatangi Rasulullah. Jangan-jangan hati kita masih ada iri, masih ada dengki, masih ada hasud, masih ada kebencian kepada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Itu hati itu tidak bakalan lagi turun di dalamnya. Nabi tidak bakalan hadir di dalam hati itu. Persis seperti landasan pesawat. Landasan pesawat itu bagus, rapi, dan tidak ada halangan, pesawat akan mendarat dengan aman. Tapi jika landasan tersebut tidak bagus dan tidak bisa menerima, pesawat tidak bakalan mendarat. Dia akan kembali ke bandara yang dia terbang, atau dia akan mencari bandara terdekatnya disebut mendarat darurat. Rasulullah demikian. Kalau hati ini kita sudah siap, sudah bersih, sudah cinta, sudah rindu, Nabi akan hadir. Tapi kalau hati kita ini tidak bersih, tidak suci, tidak ada sifat tawadhu, tidak cinta kepada Nabi, tidak rindu kepada Nabi, Nabi tidak bakalan menziarahi hati tersebut. Kenapa kita tidak pernah tanyakan kepada diri kita? Saya bertahun-tahun mencintai Rasulullah. Saya bertahun-tahun muslim. Saya bertahun-tahun memperingati Maulid. Saya bertahun-tahun sholawat. Tapi kenapa Nabi tidak hadir di dalam hidup saya? Apa yang kurang di dalam diri saya? Biar aku segera Nabi, aku segera evaluasi, aku segera berbaiki, terus begini, agar Nabi bisa mengunjungi saya, menziarahi saya. Tapi sayang sekali kawan-kawan, kita ini banyak umat tidak, Nabi tidak mau hadir di dalam mimpi kita. Saya mau bertanya, halo? Kalau yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan di sini, siapakah yang diizinkan Rasulullah bersama dengan? Kira-kira yang ada di sini siapa yang akan ditunjuk Rasulullah? Sini, kamu boleh salat dengan saya. Sini kamu boleh bercerita dengan saya, boleh bertanya kepada saya, boleh meminta kepada saya. Kita duduk semua dari berdiri di depan, siapa yang akan ditunjuk Nabi? Hati kita terdekat. Siapa? Apakah saya termasuk yang utama atau tidak? Apakah saya akan termasuk orang yang melewati jembatan Sirat dan Nabi berada di sebelah jembatan, Nabi berdoa, ya Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan dia. Dia adalah ibuku, umatku. Kalau kita mencintai Rasulullah, hal yang wajar, betul? Beliau baginda kita, pemimpin kita, pembimbing kita, qudwah kita, uswah kita, rasul kita, syafi' kita. Tapi kalau Nabi mencintai kita, itu pertanyaannya.
Kalau kita mencintai Rasulullah itu hal wajar, karena itu Rasulullah. Tapi Nabi kira-kira Nabi mencintai kita tidak? Saya rindu kepada Rasulullah wajar, tapi kira-kira Rasulullah merindukan saya atau tidak? Kira-kira saya termasuk yang dulu Nabi SAW lagi duduk sama sahabat sampai Nabi bersabda, aku rindu kepada saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami saudaraku ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak. Kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang datang sesudah wafatku, dan mereka tidak pernah memandang wajahku. Kita pernah mau tidur, bertanya kepada diri, kira-kira malam ini saya mimpi Nabi atau tidak? Kira-kira sebelum saya tidur, saya bersalawat atau tidak? Yang kita lakukan sebelum tidur ini kadang-kadang kita lihat diri kita ini bukan muslim beneran. Kayak Islam itu turunan dan palsu, penuh dengan kedustaan, bersandiwara. Tetapi kalau mau tidur itu pernah ada kita bersolawat sehingga yang terakhir saya ucapkan nama Nabi Muhammad biar jadi beliau datang ke dalam mimpi. Seorang murid datang kepada gurunya, ya Syekh, tolong kasih tahu saya amalan agar saya mimpi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Biasa kita semua kalau ketemu ulama tanya bagaimana cara mimpi Rasulullah, tolong kasih amalan. Kata gurunya, nanti malam kamu di rumah saya makan. Saya siapkan makanan malam. Saya menjaga waktu di rumah. Muridnya datang dan gurunya sudah masak makanan semua, dan semua makanan yang dipesan itu asin. Dan tidak ada air sedikit pun. Kata gurunya ketika murid datang, silakan makan itu makanan dan dihabiskan, tapi jangan minum sampai pagi hari. Pagi hari kata gurunya nanti bangun tidur ke saya dulu, baru boleh minum. Alhamdulillah, pas saya mau minum, langsung minumnya muncul. Para jemaah yang dimuliakan Allah, murid itu makan makanan yang asin sampai habis, dan dia minum harus. Akhirnya beliau tertidur malam itu. Pagi hari subuh datang ke rumah gurunya. Kata gurunya, semalam sudah mimpi Nabi belum? Halo? Kata gurunya, semalam kamu mimpi Nabi belum? Kata muridnya, tidak. Yang benar, Nabi tak datang? Tidak. Terus kamu mimpi apa? Saya cuma mimpi air doang. Air laut, air sungai, air terjun, semua air itu kamu mimpi. Kata gurunya, persis seperti Rasulullah. Kalau engkau hadirkan beliau di dalam hati dan pikiranmu sebelum tidur, Nabi akan datang di dalam mimpi. Karena dia haus, kepingin minum, rindu dengan air, kepingin minum air, hati dan pikirannya semua terpaut dengan air, sehingga tidur dan datang di dalam mimpi apa? Air. Pernahkah kita mau tidur kita bilang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 10 kali, 20 kali, 30 kali, diniatkan. Jangan yang terakhir lihat handphone sebelum tidur. Yang dilihat pertama mau tidur adalah handphone. Rasulullah mau tidur dengan zikir, bangun dengan zikir, dan membersihkan hidupnya dengan siwak. Yashuf sufahu bismillah. Tapi sayang sekali, bagaimana Nabi hadir di dalam mimpi? Kita makan sampai puas, sampai kenyang, habis itu tidur. Sholat malamnya ketinggalan, bangun malam tahajud tidak ada, bangun subuhnya jam 6. Kenapa? Karena kita hidupnya udah gak sehat. Orang tua kita yang ada tuh ya, usia 60, 70, 80, 90. Saya kemarin di Maraja bertemu orang tua, itu beliau mendekati status sehat walafiat, cuma hanya pendengaran doang. Karena mereka dulu makannya itu terakhir maghrib, isya, kelar. Sebelum maghrib makan malam selesai. Maka mereka tidur, bangun tengah malam, mandi, sholat malam, dengan gerakan ini racun hilang dari tubuh kita. Mereka udah duduk jam 3, jam setengah 2 udah di dalam masjid. Kita ini nunggu azan baru ke masjid. Mereka dulu nunggu azan, tapi kita sekarang nunggu iqamah atau nunggu takbiratul ihram. Bagaimana Nabi bisa hadir di dalam hati kita? Bagaimana Nabi bisa hadir di dalam mimpi kita? Kadang-kadang kita yang bohong di dalam sikap kita, kecintaan kita kepada yang mulia sallallahu alaihi. Tanyakan, umur saya sudah 50, umur saya sudah 40,
umur saya sudah 60, kok Nabi nggak pernah datang ke mimpi ya? Jangan-jangan Nabi lagi kesal sama saya? Jangan-jangan beliau lagi marah sama saya? Apa jangan-jangan karena saya mengabaikan sunnah Nabi, dikerjakan dalam pahala, tidak dikerjakan tidak mengapa? Itu kan banyak di antara kita sunnah itu tertinggal. Kenapa? Karena dikerjakan dalam pahala, tidak dikerjakan rugi. Orang yang tidak mengerjakan sunnah Rasulullah SAW, dia adalah orang yang rugi. Dan Nabi SAW ada yang bilang, kebayang gimana Rasulullah SAW keindahannya, ketampanannya. Saya akan jelaskan sesudah kisah berikut ini. Ada sahabat bernama Hassan bin Thabit, syairnya Rasulullah, penyair Rasulullah. Beliau ini kalau baca syair keren, hebat. Dia bisa memuji orang, bisa merendahkan orang, bisa menghinakan orang melalui syair mereka. Itu kebanggaan bangsa Arab dulu. Hassan bin Thabit dipanggil orang kafir Quraisy untuk menghina Rasulullah di dalam syair ini. Halo? Untuk apa? Menghina Nabi dalam syairnya. Hassan bin Thabit sudah terima uang. Pada saat beliau terima uang, orang kafir bilang, ayo coba kamu hina Muhammad dalam syair ini. Apa kata dia? Perlihatkan dulu siapa yang kalian mau aku hina. Akhirnya dia membuat di satu tempat. Dia mimpi Rasulullah lagi berjalan. Ternyata beliau sehabis melihat wajah Nabi langsung kembali ke orang Quraisy dan mengembalikan uang tersebut kepada mereka. Dia bilang apa? Orang yang kalian minta aku hina, dia sudah sempurna dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Apa yang saya hina? Saya bilang orang yang tidak bagus, matanya sudah sempurna, wajahnya indah, postur tubuhnya indah. Bagaimana saya hina beliau? Akhirnya langsung beliau membuat sebuah syair yang sangat indah sekali. Syairnya kita sering dengar. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa atyabu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin كأنك قد خلقت كما تشاء قمر
Hasan bin Thabit pas melihat Nabi langsung membawa syair. Padahal pada saat itu mau menghina Nabi dalam syair, ternyata malah memuji Rasulullah. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Mata saya ini tidak pernah memandang yang lebih elok, lebih tampan, lebih indah daripada dirimu ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talid nisa. Tidak ada seorang wanita yang melahirkan manusia seperti dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, engkau lahir tidak ada aib, tidak ada celah sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Sebagaimana engkau lahir, sebagaimana engkau hendaki. Kayak Nabi lahir sesuai dengan keinginannya sallallahu alaihi. Beberapa saat ini kita hidup bersama Rasulullah, kita coba bagaimana postur tubuhnya Rasulullah. Kalian tidak pernah lihat Nabi, betul? Halo? Kita gambarkan Nabi bersama ya. Coba saya gambarkan Nabi, tolong dihayati, dibayangkan dalam pikiran dan hati. Rasulullah postur tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nabi SAW postur tubuhnya bagus dan menawan. Rasulullah SAW kalau berjalan langkahnya panjang, jalannya cepat, ka'annama yanhaqu min sabab. Nabi berjalan cepat dan cenderung ke depan, seperti orang turun dari turunan yang tinggi. Nabi berjalan dengan mengangkat kaki dengan kuat dan meletakkannya dengan lembut. Karena jalan Nabi cepat, sahabat di belakang mengejar Nabi lari, maka Nabi mempersilahkan mereka di depan, Nabi di belakang. Bentuk tawadhu dan adab dari Nabi SAW. Nabi SAW rambutnya tidak keriting seperti orang Afrika dan tidak lurus seperti orang Asia, Indonesia khususnya. Tidak keriting dan tidak lurus. Sedang Rasulullah SAW rambutnya hitam dan agak kecoklatan karena sering Nabi menggunakan minyak rambut. Menggunakan apa? Minyak rambut. Nabi kana yusaddiqu sya'rahu wa lihiyatahu. Sering beliau memuliakan rambutnya dan isi jenggotnya. Rambut Nabi SAW itu karena sering menggunakan minyak rambut, Nabi SAW seperti tukang minyak kalau pertama kali ketemu Nabi. Nabi kalau pakai minyak rambut, Nabi SAW menggunakan namanya kina. Kina itu kain kecil ditaruh di atas kepala baru beliau pakai imamah. Beliau imamahnya putih, kadang-kadang hitam seperti waktu Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nabi SAW pakai kain kecil ditaruh di kepala, di atas kepala kemudian dipakai imamah. Dia tidak nempel di imamahnya beliau, minyak rambut tersebut. Rasulullah SAW rambutnya terberai sampai ke bawah telinga, kadang-kadang sampai ke bahunya. Rasulullah Muhammad SAW kalau mencukur rambut habis, botak habis itu selesai tahallul. 4 kali umrah, 1 kali haji. Dahi Nabi lebar, alis Nabi hitam dan tebal dan melengkung seperti lingkaran gelar. Di antara alis Nabi tidak menyatu.
Di antara dua hadis Nabi ada orang saraf merah, kalau Nabi marah kelihatan. Nabi SAW matanya ada bola matanya yang hitam banget, yang putih banget. Bulu mata Rasulullah itu panjang. Itu juga ada begitu, sempurna semua. Hidung Nabi mancung dengan ujung kecil di atasnya terdapat cahaya. Kalau dilihat dan tidak diperhatikan dengan jelas, detail dikirain mancung ke atas. Rasulullah SAW berpipi lembut, pipinya lembut, jenggotnya lebat sampai ke dadanya. Rasulullah SAW bermulut lebar, menunjukkan Nabi itu fasih berbicara. Maka orang kalau makin kecil mulutnya kayak kumur-kumur gak jelas ngomong apa. Tuh, pada sini semua kelihatan mulutnya lebar. Tapi beda dengan ibu-ibu, mulutnya lebar pada saat lagi ngomel suaminya. Kalau lagi ngomel fasih berbicara. Tapi kalau dia lagi diomelin sama suami, jadi kecil langsung. Rasulullah SAW berdiri rapi, kata sahabat seperti embun. Kalau Nabi berbicara seperti ada cahaya yang keluar dari antara gigi Rasulullah. Nabi sering menggunakan yang namanya siwak untuk membersihkan mulutnya. Nabi tidak suka yang bau-bau tidak sedap. Wallahu a'lam, Nabi kalau hidup di Indonesia, durian itu dimakan apa? Jengkol. Karena itu dimakan apa? Wallahu a'lam. Rasulullah SAW terlihat berkepala besar, menunjukkan itu cerdas dan kecerdasan beliau. Tadullu ala najaba, menunjukkan itu kecerdasan beliau SAW. Dan ini ciri-ciri yang ada di zaman mereka, itu menunjukkan itu kesempurnaan. Rasulullah SAW berjumlah uban yang ada di kepala dan jenggot Nabi tidak lebih dari 20 helai uban. 20 helai uban yang ada di kepala jenggot Nabi, di kepala, di tengah kepala, di jenggot, di bawah bibirnya. 20 saking sahabat cinta dengan Nabi, dihitung uban yang ada di kepala dan di jenggot Nabi. Saking mereka cinta dengan Rasulullah. Saking mereka cinta sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngurusin apa? Ngurusin sandalnya, ngurusin siwaknya, ngurusin tongkatnya. Kerjaan dia cuma jadiin apa? Sandal Nabi, siwak Nabi, sandal Nabi dan tongkat. Ada yang khusus wudu, Nabi kalau lagi wudu dia yang berdoa ngambil air. Rasulullah SAW dada sama perutnya rata, kayak kita ini dikit. Tuh lihat, rata dikit, mancung dikit aja, dikit banget. Itu menunjukkan rata dada sama perut Nabi, itu menunjukkan Nabi itu olahraga sehat. Dihitung para ulama sekitar setengah jam dan berjalan 1 hari, minimal itu. Rasulullah SAW di antara tongkatnya ini itu lebar, persendian yang besar. Nabi kalau duduk sama sahabat lebih nampak Rasulullah dari mereka. Nabi kalau berjalan tidak ada bayangannya. Di tempat yang ada matahari maupun bulan atau ada cahaya, Nabi tidak punya bayangan. La dhillu lahu barakatan nurah. Beliau SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Imam At-Tirmidzi yang Hakim mengatakan Nabi tidak punya bayangan seperti ini. Anak-anak kita kalau kita lagi di tempat yang ada cahaya, anak-anak kecil, dia ada bayangan kita, dia injak-injak terus. Dia main-main dengan bayangan kita kan? Diinjak-injak sama dia tuh, dikejar ke bayangan kita. Nabi saking dimuliakan oleh Allah, la dhillu lahu hatta la yarahu kafir. Tidak ada bayangan Nabi agar tidak diinjak oleh orang-orang kafir. Subhanallah. Segitu Allah muliakan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi SAW kalau berjalan dengan tegak dan ketat. Nabi SAW kalau ketemu dengan sahabat, Nabi SAW itu lebih banyak menundukkan kepala dibanding melihat ke atas. Lebih banyak merenung dan berfikir, berzikir dan bertasbih. Beliau itu kalau berbicara tidak berlebihan dan tidak kurang, pas sesuai berbicara. Nabi berbicara jawami'ul bukan bersingkat padat. Nabi SAW kalau berbicara memuji Allah di awal dan memuji Allah di akhir. Nabi kalau berbicara mengulangi pembicaraannya 3 kali biar terdengar jelas.
Ada orang apa sih tadi nggak dengar, tapi Nabi mengulangi pembicaraannya 3 kali. Nabi itu bicara tidak berlebihan dan tidak kurang. Nabi kalau bicara ada sahabat itu menundukkan kepala semua, seolah-olah ada burung di atas kepala mereka. Takut terbang ke burung, maka mereka menundukkan kepala. Nabi kalau berbicara mereka menundukkan kepala. Nabi kalau selesai baru mereka berbicara. Mereka tidak berani bertengkar di hadapan Rasulullah. Apabila Nabi selesai bicara, baru mereka bicara. Apabila Nabi memerintahkan, mereka berebut siapa yang melaksanakan perintah. Nabi SAW kalau tertawa maksimal tersenyum sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan gerham. Tapi kalau tertawa kayak kita itu Nabi tidak pernah. Nabi SAW kalau tidur, matanya tidur, hatinya tidak. Rasulullah SAW kalau gembira menundukkan kepala sambil tersenyum, tidak mengangkat kepalanya bentuk tawadhu dan adab sama Allah. Nabi SAW kalau menunjuk menggunakan seluruh telapak tangan yang kayak kita, hei fulan atau fulan, tidak. Nabi menggunakan seluruh telapak tangannya. Hei fulan, itu ada tinggi. Nabi SAW kalau takjub dibalikkan tangannya seperti ini. Nabi SAW kalau bicara tangannya begini. Nabi SAW apabila marah ta'awad al-asya, Nabi cukup berpaling saja. Nabi SAW kalau marah kelihatan diurat yang di antara 2 alisnya Rasulullah. Kulitnya tidak putih banget dan tidak gelap, ada kecoklatan. Sayyidina Jabir bin Samurah mengatakan, aku melihat Nabi mengenakan pakaian merah di malam bulan purnama. Saya melihat wajah Nabi dan bulan purnama, Nabi lebih elok dibanding bulan. Segitu mulia wajah Rasulullah SAW. Nabi SAW apabila marah dia cukup berpaling saja. Kalau ada yang buat Nabi ada sebelah kanan, Nabi menghadap ke kiri saja. Wa idza a'rada apabila ghadiba a'rada cukup berpaling saja. Wa idza tafata ma'a apabila Nabi menoleh seluruh tubuhnya ikut menoleh. Kalau dipanggil Nabi langsung memilih menghadap. Kenapa? Memberikan adab yang tinggi. Maka kata sahabat yang menceritakan ciri-ciri Nabi, lam ara qablahu wa la ba'da. Saya tidak pernah melihat orang sebelum maupun sesudah Rasulullah lebih tampan dibanding Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, kalau perempuan ibu-ibu lagi hamil 4 bulan 7 bulan baca surat apa? Kalau laki-laki surat apa? Surat Yusuf. Nabi Yusuf lebih tampan apa Nabi Muhammad? Kenapa baca surat Yusuf? Jangan baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf 10 kali, anak pasti mirip bapaknya. Tidak mungkin mirip Nabi Yusuf. Betul nggak? Ada ibu-ibu selesai acara Isra Mi'raj, 3 perempuan hamil 8 bulan. Bawa air masing-masing sampai masing perutnya pegang perutnya. Syekh, doain anak saya mirip kayak Syekh. Hah? Gimana anak yang mirip saya? Yang nanam sama orang Jawa, keluarnya Jawa. Masa yang nanam sama orang Jawa, keluarnya Arab? Itu kan musibah besar. Karena terjadi mahal ini. Pertama, saya dituduh. Saya pesek, keluarnya mancur. Mirip Syekh, astagfirullah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, istrinya dituduh sering main ke puncak. Kita lagi di puncak ada santunan anak yatim. Saya terkejut. Sebagian anak kok maju kayak orang Arab. Ini bukan produk lokal ini. Pas saya lihat ibu-ibu, ini kok anaknya ini maju ke orang Arab ya. Biasa, kan orang Arab datang nanam saham pulang. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang sempurna secara akhlaknya, secara wajahnya. Dan wajah Nabi Bunda sallallahu alaihi dan banyak sekali cerita-cerita tentang Rasulullah. Yang terakhir, amalan agar kita mimpi Rasulullah. Yang punya catatan silakan, yang punya handphone silakan catat atau rekam. Amalan berikut ini. Kata ulama, agar mimpi Rasulullah silakan baca surat Ya
ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sering baca surat ya ayyuhal muzammil dengan niat dan tujuan mimpi Rasulullah. Berapa jumlahnya? Bebas. Setiap hari baca dengan tujuan mimpi Rasulullah. Itu amalan pertama. Amalan kedua, baca surat Wadduha wal laili idza saja 40 kali selama 40 hari. Surat Wadduha wal laili idza saja 40 kali selama 40 hari. Amalan berikutnya, baca surat Al-Kautsar inna a'tainaka 1000 kali di malam hari Jumat dengan niat mimpi Rasulullah. Amalan berikutnya, sebelum tertidur berwudu, kemudian dihadirkan Rasulullah di dalam hati dan pikiran, kemudian baca salawat berikut ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai berulang berkali-kali sampai Anda tertidur dengan niat mimpi Rasulullah. Syekh Al-Baijuri mengatakan, baca bait yang ke-8 qasidah Al-Burda Imam Al-Busairi. Al-Burda itu qasidah yang kita sering dengar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amidada turi jiranin bihi salam wa zajdana ma'ajara muqlatin bida, dan seterusnya. Bait yang ke-8, na'am sarataitu man ahba fa'arraqani wal hubbu ya'taridu al-ladhati bil alam. Bait yang ke-8 itu satu bait saja, diulang-ulang sampai Anda tertidur. Diharapkan Anda mimpi Rasulullah. Na'am sarataitu man ahba fa'arraqani wal hubbu ya'taridu al-ladhati bil alam. Ini amalan mohon diamalkan, semoga kita bisa mimpi Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi maupun di surga dari Allah. Mudah-mudahan kita dituntut oleh Rasulullah menuju surga dari Allah. Mudah-mudahan Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan Nabi mengaku kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diaku sebagai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga dari Allah. Semoga yang hadir di majelis maulid ini menjadi saksi atas kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dapatkan syafaat bagi Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan kita semua dipertemukan di surga dari Allah. Semoga Allah membuka kita di dunia kembali dari Allah dan di akhirat di surga dari Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Kalau tidak jumpa di dunia lagi, insyaallah kita jumpa di surga dari Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'ta qalbahu min jalalika wa 'inahu min jamalika fa asbaha farihan masruran wa 'ayyadan mansura wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima alhamdulillahi 'ala dzalik. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa jami'il muslimina fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna
Assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?